Halo, perkenalkan, saya Bobi Yitranujutade dengan NIM 1907010174. Saya merupakan mahasiswa semester 6 di Fakultas Kesehatan Masyarakat, Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Nusa Cendana. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang penyakit pes. Nah, pes atau sampar merupakan penyakit akibat adanya bakteri Yersinia pestis yang dibawa oleh pinjal sebagai vektor dan tikus sebagai reservoir. Pes disebut juga penyakit sampar, plague, atau black death. Nah, pes disebut sebagai black death karena salah satu gejala dari penyakit ini adalah kehitaman pada ujung-ujung jari dan tingkat kematiannya sangat tinggi. Bakteri Yersinia pestis yang disebarkan melalui kutu yang biasanya hinggap di hewan-hewan pengerat seperti tikus, kelinci, dan tupai. Nah, manusia dapat mengidap penyakit ini apabila tergigit oleh kutu yang hinggap di hewan-hewan tersebut, maupun ditularkan langsung melalui droplet dari pengidap lain yang mengidap penyakit pes tipe pneumonia. Ada 3 jenis klasifikasi dari penyakit pes. Yang pertama, bubonic plague. Bubonic plague adalah jenis penyakit pes yang menyerang sistem limfatik atau kelenjar getah bening. Yang kedua, septicemic plague. Septicemic plague adalah jenis pes yang menyerang aliran darah. Dan yang ketiga, pneumonic plague. Pneumonic plague adalah jenis penyakit pes yang menyerang paru-paru. Tanda dan gejala pada penyakit ini dapat muncul tergantung pada jenis pes yang diderita. Yang pertama, tanda dan gejala yang dapat dilihat pada penderita bubonic plague, yaitu yang pertama demam, menggigil, pusing, lemas, nyeri otot, serta kejang. Yang kedua, tanda dan gejala pada septicemic plague, yaitu diare, mual dan muntah, demam dan menggigil, nyeri perut, tubuh terasa sangat lemas, pendarahan, syok, serta kematian jaringan. Yang ketiga, tanda dan gejala dari pneumonic plague, yaitu batuk darah, sesak napas, mual dan muntah, demam tinggi, sakit kepala, nyeri dada, dan lemas. Pes adalah infeksi dari sistem limfatik, biasanya dihasilkan dari gigitan kutu yang terinfeksi Xenopsilia xeopis atau kutu tikus. Para kutu sering ditemukan pada hewan pengerat seperti tikus dan mencari mangsa binatang pengerat lainnya ketika tuan mereka mati. Bakteri ini membentuk agregat dalam usus dari kutu yang terinfeksi, dan hasil ini dapat dilihat pada muntah darah. Menurut laporan Center for Disease Control and Prevention atau CDC, penyakit ini telah membunuh berjuta manusia di Eropa pada abad pertengahan, dan pada tahun 1924 sampai 1925 terjadi outbreak di Los Angeles, Amerika Serikat. Epidemi pes ini telah terjadi di Asia, Afrika, dan Amerika Selatan, dan paling banyak kasus terjadi di Afrika sejak tahun 1990. Sedangkan di Indonesia sendiri sebelum tahun 1987, daerah fokus pes adalah 2 provinsi, yaitu Jawa Tengah dan Yogyakarta. Meskipun kasus pes pada manusia ditemukan terakhir pada tahun 1970, namun pada tahun 1972 di Boyolali, Jawa Tengah masih ditemukan Yersinia pestis pada tikus R. exulans. Setelah beberapa tahun tidak dilaporkan adanya pes lagi, tiba-tiba terjadi wabah di Jawa Timur yang mengakibatkan 21 orang meninggal dari 48 penderita pes, yaitu pada tahun 1987. Jadi di Indonesia terdapat 3 kabupaten yang menjadi daerah fokus pes, yaitu Kabupaten Sleman, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Pasuruan. Ada beberapa kondisi yang dapat meningkatkan risiko seorang terkena penyakit pes, yaitu yang pertama, tinggal di daerah yang padat, memiliki sanitasi yang buruk, atau memiliki populasi hewan pengerat yang banyak. Yang kedua, berpergian ke area yang banyak terjadi infeksi pes. Yang ketiga, berkontak dengan hewan yang mati atau hewan yang sakit. Yang ketiga, beraktivitas di alam terbuka seperti mendaki gunung atau berkemah. Yang keempat, berprofesi sebagai dokter atau perawat hewan. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadi penyakit pes, yaitu yang pertama, memastikan hewan peliharaan terbebas dari kutu. Yang kedua, membersihkan area rumah yang berpotensi menjadi sarang hewan pengerat. Yang ketiga, membersihkan sisa makanan yang dapat dikonsumsi hewan pengerat. Yang keempat,
menggunakan sarung tangan saat sedang kontak dengan hewan yang diduga telah terinfeksi. Yang kelima, menggunakan pembasmi serangga jika sedang berada di area yang banyak hewan pengerat. Dan yang keenam, memeriksakan diri ke dokter sesegera mungkin jika tergigit kutu ketika wabah pes sedang merebak. Metode pengobatan pada penderita pes dapat dilakukan dengan pemberian obat antibiotik dosis kuat. Nah, selain obat-obatan, pasien juga akan diberikan cairan melalui infus dan bantuan oksigen. Khusus pada pasien pengidap pneumonia plague, isolasi perlu dilakukan untuk mencegah penyebaran. Sekian penjelasan saya tentang penyakit pes. Terima kasih.